Anda pernah hair bahasa Inggris? Tidak pernah. Kalau begitu, peluang Anda untuk bisa kuliah ke luar negeri harusnya jauh lebih besar. Saya 3 kali hair bahasa Inggris selama kuliah dari D3 sampai S3. Saya ujian dapat D, hair atau remedial dapat D lagi, dikasih kesempatan lagi tetap dapat D. Tetapi saya bisa membalikan semua dan bisa sukses meraih beasiswa lalu kuliah S2 di Australia dan S3 di New Zealand. Artinya kalau saya sukses, harusnya Anda lebih sukses kan? Nah, caranya gimana? Ini yang saya akan kupas dalam video ini. Pastikan teman-teman mengikuti dengan seksama ya. Yang pertama sekali buat teman-teman yang sudah S1, sadari ya bahwa beasiswa di luar sana itu sangat banyak. Ada banyak beasiswa. Bukan hanya LPDP ya, LPDP ini baru. Ada beasiswa Australia Awards. Beasiswa ini juga banyak dikhususkan untuk kita dari NTT, ada New Zealand Scholarship namanya Menaki. Ada Erasmus dari Belanda. Ya, ada Stunet juga dari Belanda, ada Chevening dari Inggris, ya. Ada banyak sekali beasiswa. Nah, ini teman-teman harus tahu ini. Dan banyak jatah yang disiapkan itu tidak selamanya terpenuhi karena kurang peminat. Dari NTT itu sangat sedikit. Padahal jatah yang disiapkan itu banyak. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin yang lagi bergelut mau buat apa setelah S1 atau mungkin sedang belajar bahasa Inggris, jangan patah semangat. Kesempatan itu besar, ya. Beasiswa ada terlalu banyak. Lalu kemudian mungkin ada yang bilang, saya sudah pernah belajar TOEFL, ujian TOEFL tapi masih gagal. Nah, ini saya mau bilang, semua orang pernah lalu itu. Anda bukan orang yang unik. Saya pernah gagal ulang-ulang TOEFL, tapi saya tidak pernah menyerah. Tadi saya bilang, saya hair 3 kali, tapi tidak pernah menyerah. Demikian juga waktu persiapan TOEFL, saya gagal beberapa kali. IELTS juga gagal ya. Ada teman saya itu gagal 11 kali. Tidak pernah menyerah. Lalu bisa ya. Nah, permasalahan yang biasanya umum disampaikan teman-teman itu yang adalah mereka belajar tapi hanya belajar saat di ruang kelas. Di luar itu mereka tidak lagi belajar. Karena mereka malu untuk mempraktekkan. Padahal bahasa Inggris itu kan bahas ilmu sosial atau social skill, keterampilan sosial. Maka harus dipakai, biasakan untuk pakai. Cukup 15 menit satu hari. Ya, baca satu artikel, lalu tanya pada diri Anda, apa poin dari artikel? What is the point? Coba untuk jawab, tulis. Lalu dengan menulis itu, maka dia semakin melekat di benak kita, di otak kita. Ya, jadi upayakan 15 menit satu hari minimal, baca satu artikel. Kemudian teman-teman, satu hal lagi, sekali lagi, ilmu sosial atau keterampilan sosial itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi harus punya visi yang panjang. Jangan bilang saya sudah belajar 6 bulan tapi belum ada kemajuan. Ya, kalau ada yang tanya pada saya berapa lama harus belajar TOEFL misalnya, ya kadang saya bilang kalau saya di kasus saya yang 3 kali hair bahasa Inggris itu, saya belajar sampai 3 tahun. Ya, ada yang kurang dari itu. Ya tergantung intensitas kita, tergantung operasional kita sehari-hari. Kalau setiap hari kita belajar, ya ada yang 1 tahun juga cukup. Yang pasti, karena TOEFL itu atau bahasa Inggris itu ilmu sosial, jadi yakinilah bahwa untuk bisa sukses Anda butuh beberapa kali gagal. Nah, visi ini, prinsip ini tidak banyak orang paham. Sehingga mereka kemudian cepat putus asa. Sukses itu adalah akumulasi dari kegagalan. Butuh beberapa kali upaya percobaan baru bisa sukses. Maka disebut trial dan error. Ada trial, maka ada error. Butuh beberapa kali percobaan dan beberapa kesalahan, kegagalan baru bisa sukses. Gitu ya. Ingat sekali lagi, saya untuk bisa goal di beasiswa New Zealand dan kuliah di New Zealand itu saya juga sudah beberapa kali tes. Kalau S2 memang waktu itu karena persiapan saya sudah panjang. Kalau tidak salah 7 tahun. Saya sudah persiapan S2 Australia waktu saya masih di 3. Tahun 96 saya sudah mulai. Dan saya puji Tuhan bisa goal di tahun 2000. Jadi itu butuh 4 tahun. Dan itu sangat serius. Saya tidak main-main ya. Tapi kalau S3 itu dia tantangannya lain. Sehingga saya berupaya beberapa kali. Kalau tidak salah 3 kali tes. Ya, termasuk di Australia.
baru kemudian saya bisa goal. Jadi teman-teman, hal yang perlu teman-teman tahu adalah punya motivasi panjang. Jangan cepat putus asa. Ya, jangan sampai setelah berupaya beberapa saat kemudian ada teman-temannya yang sudah sukses tanpa mungkin menyadari kenapa mereka bisa sukses, lalu Anda putus asa. Nah itu, kalau itu terjadi dalam hal apapun, tidak hanya dalam rangka mengejar beasiswa Australia atau beasiswa New Zealand atau melanjut kuliah ke Amerika atau Eropa, dalam hal berusaha pun selalu itu butuh upaya atau bahkan pengalaman kegagalan berulang-ulang. Dulu saya pernah jualan asuransi dan itu bos saya mengatakan kepada saya, untuk bisa meyakinkan seseorang untuk bisa bergabung itu butuh rayuan, pendekatan itu hingga 7 kali. Jadi kalau baru ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali itu biasa ya. Karena memang wajar orang hanya mulai suka tertarik kalau sudah paham, baru jadi tak kenal tak sayang. Itu benar itu ya. Kemudian perlu ada target juga teman-teman. Misalnya TOEFL saudara saat ini 400. Ya menurut saya kalau 400 butuh waktu 1 tahun paling kurang untuk serius. Bisa dapat 500. 1 tahun serius ya. Dan selama 1 tahun itu teman-teman perlu membagi dalam beberapa tahun, beberapa bulan. Misalnya bagilah dalam 3 termin ya. Jadi per 4 bulan itu ujian belajar serius, lalu kemudian ikut tes TOEFL ya. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin perlu tes TOEFL itu hingga 4 kali ya. Saya sarankan untuk mengikuti tes TOEFL itu berulang-ulang ya. Memang dia membutuhkan biaya ya, tapi jauh lebih bagus dari kita gagal waktu kita sendiri mengikuti tes TOEFL daripada gagal waktu ujian ya. Kalau gagal waktu ujian, gagal IELTS misalnya, maka kita tunggu 1 tahun lagi. Tapi kalau kita ujian sendiri baik TOEFL maupun IELTS, saat kita tahu bahwa nilai kita rendah, maka kita ujian lagi. Karena kalau TOEFL, sertifikat TOEFL ataupun IELTS kita sudah memenuhi syarat, misalnya TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6,5, maka waktu tes beasiswa tidak ada lagi tes bahasa Inggris. Mereka cukup pakai sertifikat yang dikeluarkan itu, yang sudah saudara raih itu. Jadi saran saya itu tes yang sering. Dan dengan tes yang sering itu, maka kita menyadari kemampuan kita. Lalu kita juga terus terjaga ya. Kapasitas, kemampuan kita itu tetap terasa. Kita menjadi lebih serius dan kita paham. Oh, dengan setelah belajar 4 bulan, misalnya awalnya saya main-main, TOEFL saya segini. Nah karena itu kemudian 4 bulan berikut lagi, teman-teman menjadi lebih serius lagi. Ya kan? Dan seterusnya hingga tes mungkin yang sudah ke-3 itu polanya teman-teman sudah tahu, bahkan ke-4 mungkin sudah paham dengan belajar dengan pola, dengan waktu, dengan keseriusan, misalnya 15 atau 30 bahkan 1 jam 1 hari nilai saya akan begini. Teman-teman paham, polanya terbentuk, terbangun, sehingga saat pembukaan beasiswa teman-teman cukup menyampaikan sertifikat IELTS atau sertifikat TOEFL. Itu yang saya lakukan. Jadi waktu saya gagal beasiswa Australia, tes beasiswa Australia, waktu itu saya sudah dapat, saya ikut tes IELTS. Biayanya itu kalau kita tes sendiri itu bisa 3.500.000, sekarang mungkin sudah 4 juta. Belum lagi biaya transportasi, hotel, kalau kita tes di Bali mungkin bisa habis 10 juta. Nah waktu saya ikut tes beasiswa Australia saya gagal, tapi saya dapat sertifikat IELTS nilainya 6,5. Dengan IELTS itu waktu saya masukkan di beasiswa New Zealand, saya tidak lagi diteskan. Saya hanya dilihat proposal saya sudah layak, kemudian untuk sesi ujian bahasa Inggris saya sudah dianggap sudah memenuhi syarat, sehingga saya tidak lagi mengikuti tes. Artinya kita tidak sia-sia ya ujian. Waktu saya mengikuti ujian tes beasiswa Australia, itu gunanya ya kita punya sertifikat TOEFL atau IELTS sebelum kita mengikuti tes beasiswa, yang antara lain itu misalnya ada tes akademis dan tes bahasa Inggris. Kemudian teman-teman, cara belajar itu juga perlu dilihat sebagai investasi ya. Jadi jangan sampai
dalam belajar juga tidak serius. Ya, kalau kita serius menanam mangga, maka dia akan cepat juga berbuah, dan mungkin kalau kita sering-sering siram dia, maka dia juga buahnya lebih besar. Kalau kita kasih pupuk lebih banyak, buahnya juga lebih besar. Jadi kalau belajar pun jangan sampai mengharapkan ini gratis saja. Karena kalau barang gratis itu biasanya kita kurang hargai. Pengalaman saya itu, saya bisa menghabiskan sepertiga dari gaji saya. Setelah 1 tahun belajar, saya berpikir, wah ini tidak bisa main-main lagi, ya. Jadi jangan anggap atau jangan berharap sama yang gratis saja. Kalau ada yang kasih kursus, bayar. Karena dengan bayar itu yang memberi kursus juga akan menjadi serius. Teman-teman juga serius. Sehingga waktu yang teman-teman luangkan itu tidak terbuang percuma. Kemudian dengan zaman sekarang, saran saya pakai HP yang ada, berteman. Kemudian praktek speaking, praktek cari teman online, belajar untuk menulis email, belajar untuk speaking English. Dan kalau bisa mulai dari sekarang, sejak persiapan bahasa Inggris itu, belajar untuk menulis ke profesor-profesor di luar sana, di kampus-kampus di luar sana. Itu sekaligus melatih kemampuan bahasa Inggris kita, dan juga melatih percaya diri kita, persiapan topik riset kita. Dan dengan demikian motivasi kita itu makin kuat. Manakala sudah ada profesor yang terus memotivasi kita, maka kita menjadi lebih rajin. Jadi sebetulnya ini juga bagian cara untuk mengelola kerajinan, ya. Kerajinan, menghindari kemalasan. Pengalaman saya, semua poin yang sudah saya sampaikan di atas itu adalah strategi agar kita menjadi lebih rajin, lebih fokus, ya. Dengan sering menulis dalam bahasa Inggris, baik email kepada profesor maupun komunikasi non email dengan teman-teman di sosial media, maka kita melatih diri kita. Ya, kita semakin percaya diri, dan dengan demikian saat tes itu kita bisa menyampaikan bahwa kita sudah membangun komunikasi. Nah, itu nilai lebih kita. Penyedia beasiswa akan memberi nilai lebih kepada mereka yang sudah memiliki hubungan baik. Bahkan riset topiknya sudah disetujui oleh profesor di Australia. Itu rahasianya, teman-teman, ya. Saya pikir demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Teman-teman tetap semangat. Ingat sekali lagi, kuncinya perlu persiapan. Kalau tidak persiapan, kita tidak bisa kemana-mana. Perlu serius, luangkan waktu setiap hari. Perlu berkorban, ya. Kemudian fokus, lalu jangan malu untuk praktekkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bukan bahasa kita, jadi wajar kalau kita buat kesalahan. Kemudian membangun hubungan dengan profesor dari sekarang ini. Itu beberapa poin kunci, teman-teman, kalau mau sukses meraih bahasa Inggris TOEFL, nilai TOEFL yang lebih tinggi, dan sukses untuk meraih beasiswa, lulus ujian pada saat mengikuti atau melamar beasiswa baik Australia maupun di negara-negara lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.